Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Malufi dari kelas 11 MIPA 5 absen 1. Video yang saya buat ini membahas tentang syirkah atau perbankan yang terdapat dari materi prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pengertian syirkah beserta rukun, syarat, dan jenisnya. Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Dalam hukum Islam dikenal kegiatan syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih. Definisi tersebut tercantum dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah. Mengutip buku fikih Islam wa Adilatuhu jilid 5, secara bahasa, syirkah adalah bercampurnya harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus. Meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta, itu karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Terdapat beberapa pendapat ulama dalam mengartikan istilah syirkah. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Artinya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Pendapat lain dari ulama Syafi'iyah mengungkapkan syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Rukun syirkah. Sulaiman Rashid dalam fikih Islam menjelaskan rukun syirkah berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, sihat atau lafaz akad. Yang kedua, pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Yang ketiga, pokok pekerjaan bidang usaha yang dijalankan. Syarat-syarat syirkah. Terdapat beberapa syarat syirkah sebagaimana dijelaskan dalam buku ilmu fikih Islam lengkap. Syarat-syarat syirkah mencakup: yang pertama, syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua, dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Yang ketiga, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya. Adapun syarat-syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah: 1. Orang yang berakal, yang kedua balik, yang ketiga dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat dapat berupa barang modal yang dapat dihargai atau lazimnya sering disebut dalam bentuk uang, serta modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan yang tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Ada pula jenis-jenis syirkah. Berdasarkan buku fikih Islam wa Adilatuhu jilid 5, syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua. Yang kedua, syirkah uqud. Syirkah uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis syirkah uqud, sebagaimana dijelaskan dalam artikel aplikasi akad syirkah dalam lembaga keuangan syirkah. Macam-macam syirkah uqud meliputi syirkah al-amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Syirkah al-amal atau syirkah abdan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah al-wujud, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Syirkah al-inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Syirkah al-mufawaddah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Syirkah al-mudarabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha di mana pihak bermodal menyediakan seluruh modal kerja. Demikian penjelasan tentang syirkah beserta rukun, syarat, dan jenisnya. Semoga bermanfaat dan membantu menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.